Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Mempelai yang sangat berbahagia hari ini, Yudas dan Maria. Keluarga besar Biaf, keluarga besar Tefnai, rumpun keluarga terkait. Neno itos lanim faun. Duduk basesak, ada yang taruh kursi di luar. Sebenarnya itu hanya karena panggilan untuk hidup baru. Kalau hidup lama itu yang atonim pehet clay. Kalau pas ada tamu gereja kosong. Begitu pas ada tamu rame-rame maka rumu dalam gereja. Supaya orang pules kita. Mas wi atonim salo leko. Orang noni ini semua leko-leko. Teb. Kalau beta tanya bilang teb ini dong su bilang raguku. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Apabila orang menikah maka selalu saja ada ucapan yang datang. Secara lisan dan tulisan. Dulu itu sebelum ada ini Android, HP yang besar ke papan tulis begini, ini kurang. Yang pakai iPad dong itu besar ke papan tulis. Saat gereja juga dapat. Orang pasti akan memberikan ucapan selamat kepada yang menikah. Sekali lagi secara lisan dan tulisan. Ucapan itu adalah selamat hidup baru. Tetapi sekarang ini sebentar nanti perhatikan saja Yudas dan juga Maria pun HP. Begitu buka itu terontong di pesan selamat hidup baru. Tentunya Bapak, Mama, Saudara, orang beriman, bahwa ucapan ini sudah sering disampaikan dan kita dengar. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yudas dan juga Maria yang berbahagia. Kenapa sehingga ucapan itu disampaikan? Mengapa sehingga disebut hidup baru ketika orang memasuki pernikahan? Bukankah sebelum dan sesudah menikah sama saja? Yudas tetap Yudas dan Maria tetap Maria. Omongin nama Yudas ini satu-satu di muka bumi. Selain Yudas Iskariot yang ini sudah yang ini hari saya ada omong ini nama ini. Orang takut pakai nama Yudas. Karena bilang itu orang tukang bajual. Tetapi ternyata bahwa ucapan itu adalah suatu perubahan status. Dari hidup sendiri menjadi hidup bersama. Dari status tidak menikah menjadi status sah menikah. Dari yang tidak sah menjadi suami, sah menjadi suami. Dari yang tidak sah menjadi istri, sah menjadi istri. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Sesungguhnya bahwa ketika memasuki pernikahan, bukan hanya status yang berubah, tetapi juga dalam gaya hidup. Kalau masih muda gaya jalan patenteng pidatang itu luman amaf. Karena belum ada apa-apa tuh. Jalan patenteng pidatang dia bilang lebih baik hidup membujang. Mau tidur enak, mau berjalan enak, mau bikin ini dan itu serba enak. Son ada saat perempuan yang hari dia torotere usi lo. Bapak jangan jalan ingat pulang jam begini ya. Itu jadi soal. Gaya hidup berubah. Dari gaya pakai celana robek-robek sekarang sumecing. Harus celana kain. Ingat Bapak. Harus jaga image. Si lo jaga image. Ingat Bapak. Gaya ke bapak-bapak. Jangan waktu itu ke Yudas masih yang masa lalu. Gaya hidup berubah. Dia pun gaya bergaul juga berubah. Kalau dulu dia serba bergaul dengan yang sama dengan dia, maka sekarang dia cari yang sudah top, tua ompong peot,
Minta maaf bapak-bapak yang sutompung peot. Bukan berarti bahwa saya menyinggung dari sini. Dia cari yang dewasa. Dia akan cari teman yang berpengalaman. Supaya kemudian dia belajar untuk dengan gaya hidup yang baru. Aktivitas juga berbeda. Ini suami per 5 tahun hidup bersama. Surasa di punggaya, aktivitas tahu. Waktu masih sendiri itu mau bangun sampai dengan jam 10-11. Soalnya ada yang ama, fan. Sonde ada yang terganggu. Mau buat segala sesuatu, bikin aktivitas apapun juga tidak akan terganggu. Bahkan dalam mengambil keputusan, waktu masih sendiri kau bikin apa-apa, ambil keputusan sendiri. Tetapi ketika mengambil keputusan untuk hidup bersama, maka dua orang laki-laki dan perempuan yang bersekutu menjadi suami dan istri sudah harus mengambil keputusan bersama, berembuk, bersepakat. Barani kalau ambil doi, pitaro dikumpul keluarga musim orang bakawin Oktober ini, neno kumpul keluarga. Ambil kos pisau dek tahu pulang itu bapak tahu toh. Bapak sudah tahu ini uang belanja sekurang, garam ficil belum beli, semua belum ada. Itu mama mulut begitu, amin mama. Haleluya, mama senada berani bilang amin. Karena pulang bapak langsung bilang pulang so. Tebet son betading ini bifelo, ini fefan meninu. Segala sesuatu sudah harus berembuk, bersepakat bersama-sama. Tetapi perlu diingat juga bahwa mengalami perubahan itu bukan soal pesta yang meriah. Bukan juga soal menyatukan hobi dan kegemaran. Bukan supaya kita bisa jadi bapak dan mama cepat-cepat. Biasanya orang muda itu setelah selesai SMA dong makfa 50 jadi bapak dan mama tuh enak. Mutninat lo pas-pas. Waktu awal itu ba itu panggilan pertama kedua bap mama. Bap mama yang sulewat yang sumakan garam minta maafin hari beta buang garam biar laut lain. Waktu masih pertama itu ba, ya sayang, itu baru pertama. Kalau yang kedua, ba, kenapa? Suami pakai sayang, kenapa? Yang ketiga, ba, beta pilul mati Mama bilang lu mau datang kok ini falungku yang lari pi. Jadi untuk jadi ba yang mak tuh sudah enak. Karena itu menikah itu bukan supaya kita bisa menyatukan semuanya kemudian mendapat label bapak dan mama. Tetapi menikah adalah menyatukan dua manusia laki-laki dan perempuan yang secara biologis sudah berbeda, secara fisik juga berbeda, isi kepala berbeda, watak dan karakter berbeda, latar belakang keluarga berbeda. Kehidupan tiap-tiap hari juga berbeda. Ini hari pikul banget keluarga besar biaf dari kemarin dulu. Masuk ini beta sepanjang jalan kemarin mau datang pengembelaan. Beta bilang usi loh. Lanan keleko mas neno keluarga bias. Datang rame-rame ini Tuhan nih. Sampai dong tabrak jalan. Ini baru nikah pertama kali di Enoni ini. Bukan tabrak orang. Tapi tabrak jalan. Segala sesuatu yang berbeda harus disatukan dalam kehidupan pernikahan. Bahkan sampai kepada urusan soal batin dan jiwa. Sampai dengan urusan hati harus disatukan. Karena itu Bapak saudara orang beriman, Yudas dan juga Maria yang berbahagia menyatukan perbedaan dalam pernikahan menjadi satu. Butuh komitmen dari laki-laki dan perempuan yang harus menikah. Dengan komitmen bersama akan berlabuh di satu pantai walaupun ratusan kapal pesiar gemerlap memanggil. Maria bilang, Yudas pun kapal, beta tenang. Biar ada badai dan gelombang, beta tenang ada di sana.
Papa mama saudara orang beriman. Bukan hanya demikian, tetapi juga belajar untuk menerima dalam segala kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Itu panggilan menikah. Karena itu menikah bukan hanya sekejar coba-coba. Sama seperti waktu hari Natal, kotong rame-rame di pasar impresoe. Begitu masuk itu mama-mama itu banyak pilihan. Dibilang yang pertama coba-coba tawar. Menikah bukan soal coba-coba tawar. Kalau sudah mau kotong jadi nikah, itu komitmen. Kalau coba-coba tawar selesai, coba-coba tes. Pas ke sonde, usik loh. Ini hari kalau ada 10 toko, itu bibi dong sebentar bilang, ih, son beli cuma, datang kok tes-tes, tempel bobo keringat dong. Menikah bukan soal coba-coba tes. Bukan sama seperti kita memasak di dapur, kemudian kalau garam kurang kita harus tambah. Vicin kurang kita harus tambah. Menikah bukan soal coba-coba lihat. Kalau pas, kalau sonde pas, jangan pakai. Kalau cocok, kalau sonde cocok, sonde usah beli. Sonde usah ambil. Kita cari yang lain. Kalau yang itu sonde pas dan sonde cocok. Papa mama saudara orang beriman, Yudas dan juga Maria yang berbahagia. Dalam pernikahan tidaklah demikian. Karena itu pernikahan harus menjadi komitmen bersama laki-laki dan perempuan. Melayani bahwa hubungan hidup suami istri merupakan suatu proses seumur hidup. Bukan proses satu hari. Sama seperti kotong masih pacaran. Begitu tes dulu kalau memang antara nyaman dan cinta. Beta cinta kalau sonde nyaman pindah. Beta nyaman tapi kalau sonde cinta pindah. Ini yang mudah-mudah dong kita tahu begitu beta omong untuk lagu andalan antara nyaman dan cinta. Bukan hanya membangun komitmen hidup bersama, tetapi juga melayani. Bahwa hubungan hidup suami istri merupakan suatu proses melayani seumur hidup. Dalam kondisi apapun juga. Dalam susah dan senang. Dalam sehat dan sakit. Dalam untung dan malang. Tetap akan menjalani kehidupan bersama. Tanpa ada kata bosan sekalipun. Yang mudah-mudah ingat. Kalau yang pacaran ke kutu loncat. Kok ini hari pindah pisatu. Menikah itu seumur hidup. Jangan sampai bilang itu tunggu 1 hari saya situ beta pindah lagi kayak kutu loncat. Piko cari hal dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit, dalam keadaan apapun menjalani bersama. Komitmen dapat menjadi pilar yang kuat untuk mengokohkan pernikahan. Karena itu Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yudas dan juga Maria yang berbahagia. Untuk sampai kepada komitmen itu, maka ada beberapa hal yang saya catat dan mau bagikan bagi kita di pagi menjelang siang hari ini. Sudah banyak, ada 8 saja. Kalau yang di luar bilang kasasa apa mas angin sepoi-sepoi hidup. Kalau yang di dalam afus kuku. Yang pertama, supaya kita sampai kepada komitmen yang menjadi pilar yang mengokohkan pernikahan. Memiliki pandangan positif tentang suami dan istri kita. Memiliki pandangan atau memiliki pikiran yang positif. Jangan begitu mama baru goreng sehari dapur. Lihat pasti dia taruh racun. Kas beta kurang tadi beharu-habung sendia. Itu jadi soal. Memiliki pikiran yang positif bahwa segala sesuatu yang istri buat dalam rumah, oh itu untuk suami, bukan untuk diri sendiri. Ada bapak-bapak yang kalau istri kelola doi belum habis bulan, kemudian dia bilang, "Ma, beli susu 1 bungkus kas bado." Wih bapak doi son ada lagi. Hah? Lu pakai doi untuk apa? Hah? Pakai belanja ini itu. Dasar tukang konsumtif. Aduh minta ampun. So berpikir negatif tentang bini. Dia mau kelola bapak pun doi jadi bilang, beta mau kelola, beta takut. Biar papa kelola sendiri sah. Hati-hati Yudas. Memiliki pikiran yang positif tentang suami. Kalau dia jalan keluar untuk cari kerja, bukan cari wanita idaman lain.
Kalau seandainya dia terima telepon dan sambunyi-sambunyi, itu baru mulai curiga. Tunggu sebentar, tema tua. Begitu tanya bilang, siapa bapak? Bos. Bos itu bisa orang suruh, bukan bisa istri suruh. Kalau bisa istri suruh itu bis. Kalau bos itu yang bisa orang suruh. Tapi jangan berpikir negatif juga, jangan terlampau berpikir negatif. Berpikirlah positif, memberikan pandangan positif, memberikan harapan-harapan yang positif. Maka yang pertama, komitmen dalam kehidupan rumah tangga, hidup bersama itu akan menjadi tiang, menjadi pilar yang kuat. Kalau semua serba berpikir negatif, nah sudah, luka kepala keluarga sudah, minta ampun. Ganti SK di pemerintahan itu cepat Bapak Mama, tetapi mau ganti SK sebagai kepala keluarga itu sulit sekali. Yang kedua, bukan hanya memiliki pandangan positif, tetapi juga harus memiliki perhatian. Ingat bahwa perhatian itu beda dengan perhatikan. Perhatian beda dengan perhatikan, Yudas. Kalau perhatian itu kau lihat dari dia pun kepala sampai kaki. Mae bibir merah ada kena di sini. Markobak lape. Begitu makan perhatian itu, wih nasi ada satu gumpal di sini. Tapi betul nasi hitam, jangan mau pun tai lalat. Itu perhatian. Perhatian itu kita memahami benar apa yang dia butuhkan, itu perhatian. Kalau perhatikan itu sambil lalu yang mata keranjang dan tuh. Tapi ingat metua di rumah. Jangan sampai begitu perhatikan jadi perhatian. Hati-hati bapak-bapak. Kalau bapak-bapak yang sudah lansia sondep apa Bapak Biaf, aman kok bapak. Beta lihat mama duduk situ jadi beta juta omong. Memberikan perhatian. Setrika dia pun baju, dia pun celana. Jangan sampai dia mau bangun jalan begini. Ini hari bapak pakai baju kebasa Kasih dia perhatian. Lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tetapi ada juga laki-laki yang mau dapat perhatian Mama Maria. Ini pagi waktu kami mau datang ke Enoni karena jalan Hotmu Map. Begitu angkat sepatu, Pak Beni taruh sepatu lebih dahulu di depan pintu. Beta bilang, bapak suka pakai sepatu. Sudah beta taruh sepatu coklat di depan pintu. Lihat begini, usi loh ini sepatu cocok pakai di padang gurun. Hanya depan yang tertutup, belakang son tertutup. Kasih perhatian, urus deng babae. Maka kemudian itu akan menjadi komitmen bersama. Sampai dengan kakek nenek pun kotong akan menunjukkan perhatian. Walaupun nanti dia sutop tu ompong peot yang tadi beta bilang. Sampai sonde bisa-bisa lai, tetap perhatian ada. Perhatikan itu berbeda dengan perhatian. Yang ketiga, mau beta lihat menit dulu Jangan sampai kau beta lostrom. 18, tapi masih sekitar ada 5 kertas. Yang ketiga, komitmen dalam membangun pilar pernikahan adalah saling menghormati. Saling menghormati. Rasul Paulus bilang, hai istri-istri, hormatilah suamimu. Tetapi jangan kemudian bapak juga hormat dalam rumah. Mak hormat. Ini bukan di TNI Angkatan Darat. Hormat berarti bahwa kita menunjukkan rasa kasih yang sesungguhnya. Tetapi juga suami-suami jangan memanfaatkan itu rasa hormat dari istri-istri. Kata firman Tuhan, hai suami-suami, kasihlah istrimu. Mengasihi dalam takut akan Tuhan. Bukan mengasihi karena memakan puji supaya beta sayang dia hari kok dia masa enak. Karena waktu beta masih bujang kan son makan yang begitu toh. Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Dengan memberikan penghormatan kepada pasangan kita, maka kita menempatkan dia pada posisi yang seharusnya. Sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri yang telah mengambil keputusan dan komitmen untuk hidup bersama-sama dengan kita, sekalipun hidup dalam perbedaan. Yang keempat, ini nanti manoe.
Yang keempat, memahami apa yang merupakan hobi dan kegemaran. Tadi kalau beta bilang bukan hanya sekedar menyatukan hobi dan kegemaran. Kalau waktu masih sendiri kotong suka makan bakso, metuasan suka makan bakso. Tetapi waktu sudah hidup bersama, walaupun kotong sudah suka, Bapak mau di warung yang mana Sampai dalam warung kasih tinggal dia makan bakso. Mbak, beta air 1 gelas. Temani dia untuk makan bakso. Dengan begitu saja kita sudah menyatukan hobi dan kegemaran. Waktu kita melihat kotong pun istri hobi masak, maka kemudian ini merupakan suatu hobi dan kegemaran yang begitu luar biasa dan bapak-bapak suka. Akhirnya ada bapak-bapak yang semakin di depan, bapak saksi, ada juga yang semakin di depan. Itu karena memang suami istri benar-benar membahagiakan melalui hobi dan kegemaran. Kalau istri tidak punya hobi dan kegemaran memasak ke bapak, maka ini beta minta maaf sama bapak saksi kedua ini. Kemungkinan besar ini. Biar sonde suka tetapi bikin suka. Kalau kotong pun suami hobi nonton bola dan kotong sonde hobi nonton bola, maka kemudian kotong juga demikian. Kotong juga, ya bapak, aduh betul bapak dia su tendang. Tetapi bapak mama kalau kotong yang son hobi bola itu, kotong bingung lihat bola ada di mana. Karena dia pun pemain saja juga kotong son tahu. Tetapi sonde apa-apa Mama Maria, bikin saja seolah-olah kita suka bola seperti dia. Menyatukan hobi dan kegemaran, maka di sana akan nampak kekompakan dan juga sepadan dalam banyak hal. Yang kelima, percaya. Percaya ini merupakan kunci dalam hidup pernikahan, hidup bersama. Kalau kotong sonde percaya kotong pun istri, sonde percaya kotong pun suami, maka rumah tangga bisa bubar. Kalau kotong lebih percaya orang ketiga, maka rumah tangga bisa bubar. Percaya dia, maka dia akan menjaga kepercayaan yang sesungguhnya. Kepercayaan itu mahal harganya. Kalau bagi orang yang baru pacaran saja kepercayaan itu merupakan sesuatu yang luar biasa, maka bagi orang yang menikah ini merupakan harga yang sangat mahal. Dengan percaya, maka tidak akan ada pikiran negatif, tetapi akan ada pikiran positif kepada pasangan kita. Dengan percaya, maka kita akan melewati apapun tantangannya. Orang ketiga pun tidak akan menjadi penghalang. Yang keenam, dalam hidup rumah tangga, komitmen sebagai pilar yang mengokohkan pernikahan. Jangan pernah ada kata terserah. Jangan pernah pakai kata terserah. Karena ketika kita pakai kata terserah, maka suami akan backing dia punya dan istri akan backing dia punya. Terserah bahasa. Kalau dia bilang, "Ma, beta mau poligami." Terserah bahasa, mati kita. "Ma, beta ada kawan nona di sana ini hari mau ketemu. Terserah bahasa. Jangan pernah pakai kata terserah. Karena ketika kita pakai kata terserah, maka di sana masing-masing akan menunjukkan giginya. Maka di sana masing-masing akan kemudian menunjukkan ekornya. Maka di sana masing-masing tidak akan lagi berkomitmen dengan apa yang sudah disepakati dalam hidup bersama. Yang ketujuh, sebagaimana kata firman Tuhan pada bagian yang kedua yang kita baca tadi, dalam pertama Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-34. Suami dan istri dipanggil untuk saling melayani seorang dengan yang lain. Kehidupan untuk saling melayani. Kehidupan untuk saling melayani ini merupakan ciri dari pelayanan Yesus. Dia melayani kita dengan kasih dan setia. Demikian juga dengan kehidupan rumah tangga. Hidup saling melayani bukan melayani diri sendiri, tetapi ini sudah menjadi suatu bagian di mana kita terpanggil untuk saling melayani. Melayani suami, melayani istri, melayani keluarga besar Biaf, melayani keluarga besar Tefnai, rumpun keluarga terkait. Jangan sampai di Biaf punya Maria bilang,
Bak pisah kas katong tebet ada terlalu sibuk di sekolah. Sampai Maria punya Yudas bilang, "Ma, bet terlalu capek. Oh noni pun jalan ini beromong sa, bet su capek. Apalagi kalau bet mus pergi lagi." Itu jadi soal. Saling melayani dengan kerelaan. Saling melayani tanpa pamrih. Saling melayani dengan kata untuk kita, bukan untuk aku dan kamu. Dalam pernikahan tentunya bahwa saling melayani. Kembali lagi bahwa ini ciri yang Kristus ajarkan bagi kita. Yang kedelapan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya taruh ini sebagai bagian yang terakhir. Tetapi dia yang utama di atas segala sesuatu. Menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-18. Tentunya di sana disampaikan dalam bagian firman Tuhan. Kehidupan orang fasik dan kehidupan orang benar. Apakah kehidupan rumah tangga kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ataukah kita jauh dari Dia? Apakah kita akan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, ataukah kita mengambil komitmen dan keputusan sendiri? Di sana akan menunjukkan siapa diri kita. Apakah kita benar-benar hidup dalam takut akan Tuhan, membawa kehidupan rumah tangga kita dalam hidup pengenalan takut akan Tuhan, ataukah kita tidak menempatkan Tuhan di atas segala-galanya? Kalau Tuhan menjadi bagian di atas segala-galanya, maka diberkatilah kebun sawah, maka diberkatilah buah kandunganmu, maka diberkatilah lumbung-lumbungmu, maka diberkatilah anak cucumu, diberkatilah engkau waktu keluar dan waktu masukmu. Segala sesuatu Allah berkati bagi kita. Karena itu ini merupakan bagian yang terakhir, tetapi ini merupakan kunci dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan di atas segala-galanya. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Tuhan di atas segala-galanya. Yang pertama, Yudas dan Maria. Juga kita semua yang mengambil bagian dalam berbakti hari ini. Jangan pernah memiliki pandangan yang keliru tentang Tuhan. Karena ketika Tuhan melakukan apapun juga dalam kehidupan kita, bahkan membawa kita dalam suatu persekutuan kehidupan suami istri, dalam kehidupan yang berbeda, dan kita dipersatukan dalam pernikahan, Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tidak pernah keliru untuk memberikan Yudas bagi Maria. Tuhan juga tidak pernah keliru menempatkan Maria bagi Yudas. Karena itu ingat benar bahwa dalam hal ini Tuhan tidak pernah keliru. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan keliru. Karena nanti kalau rumah tangga baik-baik, maka kita bilang bahwa semua karena beta. Begitu kalau rumah tangga sesuai baik, baru kau bilang cari Tuhan. Pi berdoa kiri kanan, sampai akhirnya naketi kiri kanan, cari dukun kiri kanan. Jangan pernah berpikir keliru tentang Tuhan. Kalau ada berkat kita lupa Tuhan. Soalnya ada berkat baru kita salahkan Tuhan. Sekali lagi Tuhan tidak pernah keliru. Yang kedua, menjadi rumah tangga yang memuliakan Tuhan lewat tutur kata dan juga lewat kehidupan tiap-tiap hari. Sebab keluhan dan berbantahan, dusta dan juga kata kasar tidak memuliakan nama Tuhan dalam hidup rumah tangga. Ingat benar bahwa memuliakan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, maka Tuhan sendiri akan menjadi kepala atas rumah tangga. Dia akan menjadi Tuhan dalam rumah tanggamu, dan di sana rumah tanggamu dapat berjalan dengan baik sampai dengan kehidupan kakek nenek dan seterusnya. Yang ketiga, jangan pernah membandingkan berkat Tuhan bagi kita dalam rumah tangga dengan berkat orang lain. Karena ketika kita membanding-bandingkan, maka kotong sudah akan puas. Kok Tuhan kasih dia bagaya begitu, beta sonde. Kok Tuhan bisa bikin dia pun rumah tangga begitu, beta sonde. Jangan pernah membanding-bandingkan. Karena ketika membanding-bandingkan, maka kotong sonde akan puas. Mensyukuri apa yang ada. Ketika membanding-bandingkan, maka kotong akan menjadi orang-orang yang kemudian paksa diri untuk menjadi seperti orang lain. Kemudian nanti laki kerja keras, pokok paka sakit-sakit. Kalau cari doi, ini bibir merah yang itu merek Oriflame itu habis bapak. Yang lah begini jadi sonde
Tak hapus itu bapak su habis. Laki tau mau pikir cari doi untuk beli vicin garam. Kau mau pikir mama pun bedak dengan lipstick Oriflame. Karena kita ikut gaya hidup orang lain. Membanding-bandingkan kotong pun berkat dengan orang lain. Cukupkan apa yang ada padamu. Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Yang terakhir, Papa Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pasti ada perbedaan antara rumah tangga yang takut akan Tuhan dan rumah tangga yang tidak takut akan Tuhan. Ingat baik, kalau hari ini saudara berdua datang ke dalam rumah Tuhan bergandeng tangan, sama-sama masuk dalam rumah Tuhan, maka hiduplah dengan berbeda dengan rumah tangga yang lain. Hidup dalam takut akan Tuhan, menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman hidup tiap-tiap hari. Hidup dengan sembahyang dan berjumpa dengan Tuhan dalam beribadah dalam rumah tangga. Jangan sampai matahari sunai, mama kas bangun kau mau ibadah, bapak bilang, mama wakili kita dulu tadi malam bola ini betson bisa bangun lah. Itu jadi soal. Bangun persekutuan hidup kita dengan Tuhan tiap-tiap hari, maka kita akan menjadi rumah tangga yang berbeda dengan orang lain. Tetapi sekaligus juga bahwa kita akan menjadi teladan bagi orang lain. Orang akan melihat kita bahwa Tuhan ada di antara kita. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Apapun yang kita buat di dalam kehidupan rumah tangga, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Karena setiap pernikahan akan mendapat upah. Kata firman Tuhan tadi mengandung janji. Bagian nats pembimbing kita mengatakan bahwa mengandung janji. Allah menjanjikan suatu kehidupan kebahagiaan bagi setiap orang yang menikah. Kalau dia memperlengkapi perkawinan di Kana, maka dia juga akan memperlengkapinya bagi kita, bagi Yudas dan juga Maria, bagi setiap orang yang menikah, bagi setiap orang yang membangun kehidupan rumah tangga. Hari ini saudara berdua datang ke dalam rumah Tuhan supaya nikahmu dikuduskan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi juga sekaligus hari ini dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus. Teladan datang dari kehidupan rumah tangga yang takut akan Tuhan. Dalam pengajaran, dalam didikan bagi anak-anak sampai mereka berangsur-angsur menjadi dewasa. Ingat baik bahwa didikan itu datang dari dalam rumah tangga. Kalau sudah di luar dipung didikan berbeda. Tetapi didiklah mereka dalam takut akan Tuhan. Maka anak-anak kita akan bertumbuh sampai berangsur-angsur menjadi dewasa dalam pengenalan dan dalam takut akan Tuhan. Bapak Mama Saudara orang beriman, Yudas dan juga Maria yang berbahagia, keluarga besar Biaf, keluarga besar Tefnai, rumpun keluarga terkait, menempuh hidup baru. Bukan hanya ketika seseorang menikah, tetapi di dalam iman hidup baru merupakan komitmen dan juga keputusan kita untuk mengikut Kristus, bergaul intim dengan Tuhan, memiliki kehidupan yang berbeda, percaya dan beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya sebatas status kita berubah, tetapi juga memiliki gaya hidup yang berbeda, yaitu hidup yang baru. Sebab siapa di dalam Kristus, kata firman Tuhan, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ciptaan baru menekankan status orang yang dahulu hidup sebagai pendosa, namun sekarang mengalami pendamaian melalui penebusan Kristus. Gaya hidup yang berubah, fokus kepada hidup yang bukan hanya kepada suami, istri, rumah tangga atau keluarga, tetapi fokus kepada Allah sebagai kunci dari segala kebahagiaan. Tuhan memberkati pernikahan saudara berdua berjalan bersama Kristus. Jadikan komitmen sebagai pilar dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.